teman, ada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu? Tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah, pantaskah kami menghadap padamu? Padamu kami mohon dan ingin setia janji, ya Tuhan kami kan baik selalu. Dengan dikau, dengan teman, dengan kawan serta lawan, ya Tuhan kami kan baik selalu. Pemirsa TVRI Bali yang berbahagia dimanapun berada, selamat sore dan selamat jumpa kembali dalam program Siraman Rohani Katolik, persembahan dari Gereja Katolik Keuskupan Denpasar. Selamat sore dan salam bahagia untuk kita semua. Saat ini Gereja Katolik sedang berada dalam masa Prapaskah, masa yang dikhususkan untuk persiapan menyambut kebangkitan Kristus. Siraman Rohani Katolik edisi sore hari ini mengambil tema masa Prapaskah adalah masa pantang, puasa, dan tobat. Untuk membahas tema di studio telah hadir Romo Herman Yosef Bebi, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Denpasar. Selamat sore Romo Bebi. Selamat sore Pak Blas. Apa kabar Romo? Kabar sehat dan selalu luar biasa. Terima kasih Romo. Langsung saja kepada tema yang berkaitan dengan masa Prapaskah bagi umat yang saat ini ingin diberikan penjelasan tentang apa itu masa Prapaskah sebagai masa retret agung selama 40 hari, bukan 30 hari Romo, selama 40 hari. Mohon dijelaskan Romo. Terima kasih Pak Blas. Umat beriman yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagi umat Katolik, masa Prapaskah menjadi kesempatan yang sangat istimewa untuk berdoa, untuk bertobat, untuk bermati raga, dan melakukan karya belas kasihan sebagai bentuk persiapan menuju ke perayaan Paskah. Seturut ketentuan liturgi, masa Prapaskah menghadirkan dua hal yang sangat penting: sikap tobat bagi umat beriman dan juga menyiapkan pembaptisan. Kalau bicara tentang sejarah, angka 40 hari itu memang unik, dan menurut dokumen Gereja Katolik itu cukup panjang perjalanan sejarah sampai menentukan angka 40 hari ini. Bermula dari ada yang mengekspresikan pantang dan puasa 40 jam. Kemudian dalam perjalanan waktu sejak legalisasi agama Kristen tahun 313 secara khusus pada Konsili Nisea 325,
masa Prapaskah 40 hari ini mulai ditata dengan baik. Dan baru pada masa kepemimpinan Paus Santo Leo di tahun 400-an atau 4 baru ada ketetapan untuk menjadikan Prapaskah kesempatan untuk berpantang dan berpuasa mati raga dalam doa dan amal selama 40 hari. Dan makna 40 hari ini juga secara biblis mengambil dari mulai perjalanan dan pengalaman dari Musa saat di Gunung Sinai sebelum menerima 10 hukum Allah dari Allah. Selama 40 hari Musa tidak makan roti dan tidak minum air. Demikian halnya pun angka 40 hari ketika Yesus yang kita tahu 40 hari 4 malam menyepi di padang gurun dalam pantang dalam puasa sebelum Yesus menjalankan karya perutusannya. Ini kira-kira 14 sejarah panjang tentang penetapan 40 hari masa Prapaskah yang kemudian dikenal dengan retret agung, kesempatan bagi umat Katolik untuk merenungkan seluruh perjalanan penderitaan Yesus yang mengorbankan dirinya secara total di kayu salib untuk melepaskan manusia dari dosa dan juga dari maut. Baik, terima kasih Romo. Kalau begitu bagaimana hendaknya umat memaknai puasa, pantang, dan tobat selama masa Prapaskah ini? Tentu ini sarana yang diberikan oleh gereja kepada umat beriman Katolik khususnya, supaya sarana pantang puasa dan juga bertobat itu membantu umat Katolik untuk secara kusuk merenungkan penderitaan Yesus berhubungan dengan kesalahan dan dosa manusia. Maka pantang dan puasa ini sarana penting disiapkan gereja supaya orang benar-benar meninggalkan kecenderungan kenikmatan duniawi, entah itu makanan yang enak, minum yang enak, atau cenderung untuk berkreasi. Hal-hal yang lebih kepada kenikmatan dunia ini ditinggalkan sementara selama 40 hari, 40 malam dalam pantang dan juga puasa. Demikian 14. Baik Romo. Romo, selama masa Prapaskah gereja juga menganjurkan kepada umat untuk melakukan perbuatan amal kasih. Bagaimana konkretnya bisa dibuat oleh umat? Ya, ini ciri khas dalam gereja Katolik. Saat orang berpantang, saat orang berpuasa, orang juga diajak untuk ambil bagian dalam penderitaan manusia, menghadirkan tindakan kasih kepada hidup orang lain yang berkekurangan. Artinya, buah dari pantang dan juga puasa ini diterjemahkan dalam bentuk sikap mengasihi hidup orang lain berkaitan dengan beramal, mengorbankan apa yang dimiliki demi menghadirkan berkat dan juga kemurahan Tuhan bagi orang lain, khususnya mereka yang kecil, miskin dan berkekurangan. Baik Romo, artinya secara khusus bagi mereka yang kecil, miskin, dan berkekurangan ya Romo. Romo, lalu mengapa dalam masa Prapaskah lagu pujian atau kemuliaan tidak dinyanyikan di dalam misa kudus? Mohon penjelasan Romo. Iya, ini panduan atau ketentuan liturgi, karena sifat dasar dan khas dari nyanyian Gloria itu adalah kemuliaan, lebih kepada kegembiraan, pesta. Dan pada waktu Prapaskah ini suasana pesta itu ditiadakan sesaat. Kemuliaan Tuhan, peristiwa pesta, kegembiraan itu baru akan terungkap saat merayakan kebangkitan Yesus. Baik Romo, ada juga dalam masa Prapaskah itu warna liturgi, khususnya pakaian yang dikenakan oleh imam dalam perayaan Ekaristi. Kasula berwarna ungu,
Juga kalau ada salib yang ada korpusnya, juga ada patung Maria atau Yosef yang ada di altar atau dalam gereja, dibungkus dengan kain ungu. Mohon penjelasan mengapa dengan kain ungu, bukan kain kuning atau kain putih. Silakan Romo. Ya, ini lebih kepada tradisi gereja Katolik yang menetapkan warna ungu itu sebagai warna tobat, dan kekhasan selama masa Prapaskah kan adalah juga tobat. Tobat dilambangkan dengan jenis busana, khususnya busana imam yang berwarna ungu itu. Baik Romo, itu terkait dengan warna ungu. Nah, ada juga di dalam liturgi gereja Katolik ada warna hijau, ada warna kuning. Bisa ditambahkan penjelasan bagi umat Romo? Mungkin lain waktu itu kita bisa bicara tentang warna-warni liturgi. Tapi selama sebelum Paskah fokus kita pada warna tobat yang kemudian mengambil warna liturgi warna ungu. Kalau hijau itu lebih kepada pengharapan, itu. Kuning lebih kepada suasana pesta, syukur dan kegembiraan. Baik, terima kasih Romo. Adakah hal yang penting atau perlu Romo sampaikan kepada umat atau Romo pesankan kepada umat terkait masa persiapan Paskah yang sudah pada memasuki minggu ketiga ini Romo? Silakan Romo. Umat beriman Kristiani yang saya kasih secara khusus, umat Katolik di mana saja berada, kita sedang dalam situasi yang masih sulit karena pandemi COVID-19, ketika ada banyak orang yang kehilangan pegangan hidup, bahkan juga kehilangan ekonomi. Karena itu Prapaskah dengan kekhasannya pantang puasa, beramal, mari kita isi sungguh-sungguh masa Prapaskah ini untuk menjadikan kepedulian kepada nasib orang lain yang ada dalam situasi yang sulit ini boleh mengalami kekuatan dari Allah saat kita melakukan tindakan amal. Dan lebih jauh daripada itu, tetap merayakan Prapaskah dengan kekhasannya, pantang puasa, amal dan bertobat, untuk kemudian menyongsong peristiwa kebangkitan Yesus, kegembiraan penuh syukur saat Yesus kematian dan kebangkitannya mengalahkan dosa dan juga maut. Terima kasih Romo. Pemirsa yang berbahagia, demikian siraman rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Denpasar. Semoga penjelasan Romo Bebi tadi semakin memberikan pencerahan dan penguatan bagi kita dalam persiapan menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore, tetap disiplin protokol kesehatan untuk kesehatan kita sendiri dan sesama. Tuhan memberkati. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Layak aku tengah menatap cahayamu. Apapun tersaku berjalan di depan altarmu. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segera